menjadi pimpinan partai politik di Indonesia sungguh sangat berat. Apalagi kalau tidak dalam posisi berkuasa, ya kan? Biayanya luar biasa, benar nggak Mas Ahaye? Ya? Iya, kalau berat tidak usah maju, Pak. Kenapa paksa diri? Kami rakyat juga tidak menyuruh Anda untuk maju jadi calon presiden. Minimal kalau Anda maju ya harus terima risiko semuanya. Katanya Anda berani mempertaruhkan nyawa Anda demi bangsa dan negara ini. Kok keluar uang untuk rakyat saja hitung-hitung. Terus berikut, Anda mengatakan bahwa menjadi pemimpin di partai politik itu sangat berat. Berat apabila tidak dalam berkuasa. Hati-hati loh, Pak. Di sini kami bisa menduga bahwa yang Anda lakukan sekarang ini semata-mata untuk kepentingan partai politik Anda. Artinya, jika Anda menang nanti, pasti partai politik kalian kenyang begitu. Itukah yang Anda inginkan? Wah, ini sih tidak benar. Masa seorang calon pemimpin yang katanya mempertaruhkan nyawanya demi rakyat bisa berbicara seperti ini? PPP stimulusnya 80%. Wajar aja lah kalau penduduk Solo itu harus dinaikin ya pajak PBB-nya 30%. Itu wajar. Karena penduduk Solo itu tajir-tajir semua, kaya raya semua. Dan untuk 30% itu nggak ada artinya ya. Saya juga punya banyak saudara dari Solo yang tajir-tajir. Saya kan turunan Jogja, wong Jawa, mbokku wong Jawa, Jogja. Sebagian saudara saya itu semua itu di Solo juga. Mereka itu saking kayanya kemarin nggak bisa ke Jakarta Natalan ngumpul karena entek, duitnya entek. Saking kayanya, ya sudah ada ditransfer ya biar mereka bisa makan. Oke, terus kedua menurut saya harus dinaikkan karena ini untuk kebun binatang. Jadi kebun binatang itu butuh dikasih makan juga kan? Beruang lah, ayamnya, ular lah, itu si nyemot lah, bajing-bajing loncat, semua harus dikasih makan di kebun binatang. Dan harus juga ada stimulus, harus juga ada kas daerah untuk makan siang gratis nantinya, yang adalah makan siang gratis mungkin berupa gudeg atau berupa opor-opor atau nasi penyet lah, ayam penyet lah, apa semua itu. Dan juga untuk program minum cucu SGM ya, cucu SGM atau cucu SG Indonesia Enak. Susu apa sih? Susu generasi Indonesia Enak, SGIE. Itu menurut saya sih wajar aja. Jadi terima saja warga Solo, jangan mengeluh karena nanti duitnya itu akan diputar untuk kepentingan kalian juga. Dan untuk masalah rumah sih ya gimana, memang kalian harus bayar lebih 30%. Ya itu wajar karena kalian menikmati juga banyak fasilitas di Solo, semua investasi, kalian bisa ke festival, ada banyak atraksi-atraksi, ya wajar dong. Jangan mau semuanya enak, semua murah. Itu pandangan gue benar ya. Jadi siapkan diri karena nanti paling bulan Oktober ya, warga Solo dan kita semua mendapatkan makan siang gratis. Dan itulah janji yang harus ditagih. Semoga enak ya. Terima kasih ya, semoga cucunya makin gurih. Katanya capres milenial. Lawang ditanya itu Cak Imin kan nanya bagaimana solusinya, bagaimana triknya dan caranya agar setiap provinsi bisa maju seperti Solo, begitu kan? Menanya sama itu cawapres 02 itu Cak Imin. Dia kok jawabnya ngalor itu, jawabnya kesana kemari. Nggak dijawab, Cik masih ngeyel. Malah pamer-pamer bangun masjid. Membangun masjid itu loh, dananya juga dari Arab Saudi sana. Aduh, malah yang bikin ketawa lagi loh ini. Kok ada itu kalimat SGIE apa? Itu cawapres milenial. Bukan ngeledek, Bro. Mbok sing masuk akal dikit loh, Bro. Mosok Calon presiden Pak Prabowo. Calon presiden Pak Prabowo. Tenang, nggak usah panik lagi.
karena saya sudah ada di sini. Itulah mungkin pidato awal ya Gibran Rakabuming di depan para pembesar. Di situ ada tokoh ulama juga ya, Habib Lutfi. Kemudian Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Pak Prabowo itu sendiri sebagai calon presiden dari Gerindra. Koalisi Zulkifli Hasan ya, di situ ada juga ya Golkar, PAN, Gerindra ya. Di situ Gibran ya mungkin ceramah perdananya barangkali. Tapi seperti yang latihan ceramah ya. Masih latihan ya. Padahal waktunya dipakai. Waktunya dipakai ya. Bukan kaleng-kaleng orang dong ya yang menjadi wakil presiden itu. Pastinya akan mewakili presiden, akan mewakili Pak Prabowo itu sendiri ketika Pak Prabowo sakit ataupun berhalangan. Ya karena mungkin faktor usia ya. Jadi ketika ada persoalan internasional, ya apabila Pak Prabowo ini berhalangan, ya maka ya yang mewakilinya adalah Gibran. Bagaimana kalau di forum internasional ini Gibran jadi pembicara? Makanya belajar dulu ya, latihan dulu. Masih lama ini ya, pemilu berapa bulan lagi? Ya 5 bulan kurang lebih, silakan. Belajar dulu ya, berpidato. Belajar dulu ya, memperdalam politik. Baik politik nasional maupun politik internasional. Apabila nanti ya di forum internasional ya Pak Prabowo berhalangan, maka Gibran Rakabuming yang harus mewakilinya. Pidato internasional luar biasa, dihadiri oleh negara-negara sedunia. Maka dari itu belajar dulu ya. Di situ ada Habib Lutfi ya, para pembesar. Artinya Habib Lutfi sudah sangat sepakat ya Gibran menjadi wakil presiden. Karena apa? Ya mungkin menurut mereka, terutama Habib Lutfi ya, hanya 270 juta ya rakyat Indonesia yang pantas menjadi wakil presiden adalah Gibran, walaupun masih muda. Bagaimana caranya ya agar tetap lolos, sehingga berpolemik di MK hanya untuk mengusulkan usia ya batas usia presiden dan wakil presiden. Tapi ditolak sementara. Akhirnya ada yang mengajukan lagi, bukan hanya batas usia ya, syarat tertentu ya, yaitu pernah menjadi kepala daerah, pernah menjadi ya kepala daerah, pernah menjadi kandidat yang terpilih. Itulah syarat yang menguatkan sehingga Gibran lolos menjadi wakil presiden dan sekarang resmi sudah. Silakan tinggal belajar saja berpidato ya. Ketika nanti di forum internasional tidak apa? Tidak nervous lagi, tidak grogi lagi. Dan ya silahkan, ada kesempatan waktu ya. Tahun 2024 nanti kan masih 5 bulan lagi kurang lebih, silahkan belajar ya. Lebih intensif lagi. Jadi pengen ketawa melulu ya. Jadi maaf ya sebelumnya ya. Ya saya juga bukan tidak sepakat. Yang penting ya bukan karena bapaknya ya. Yang penting disebab karena kapabilitasnya ya, integritasnya, kapasitasnya, bukan karena bapaknya. Tapi ya dari 270 juta penduduk Indonesia ya, apakah hanya Gibran gitu kan yang layak gitu loh menjadi wakil presiden? Fahri Hamzah gitu. Fahri Hamzah kan vokalis politik. Lagi pula Airlangga Hartarto juga kenapa tidak dipilih oleh Pak Prabowo? Zulkifli Hasan juga itu kan profesional ya, itu kan senior politik. Kenapa orang yang berilmu tinggi ya di Indonesia ini tidak berguna, nyaris tidak berguna. Orang yang punya gelar tinggi di Indonesia ini nyaris tidak berguna. Apalagi orang-orang yang mempunyai kapabilitas dalam teologi Islam nyaris tidak berguna. Paling-paling jadi pendukungnya ya. Seperti Buya Lutfi. Oh iya ya, Buya Lutfi itu ternyata ada di kolam ya bersama mereka ya. Bagus sebagai fungsi balancing katanya. Buya Lutfi itu di sistem itu katanya sebagai fungsi balancing. Tapi hari ini balance tidak ya kondisi negara ini? Kita tanya saja lah sendiri lah. Kita lihat saja, kita apresiasi saja ya kondisi hari ini negara ini sedang balancing atau tidak. Padahal fungsi ulama-ulama yang berada di sistem ini,
pembela kekuasaan itu fungsi balancing. Tapi kalau tidak mampu membalancekan ya buat apa? Percuma juga endos bela-bela. Tapi faktanya tidak mampu membalancekan keadaan. Biarkan sajalah beban moral di hadapan Tuhan. Tanggung jawab dia, tanggung jawab mereka. Yang suka endos, ulama yang suka endos, kemudian para ustadz yang suka endos, itu tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Tapi kalau memang mereka itu mampu gitu kan untuk membelankan keadaan, itu luar biasa, bagus juga kalau menurut saya ya, ulama-ulama yang berada di sistem yang selalu membela kekuasaan, jika mereka ini mampu gitu membelankan situasi ya, mendamaikan keadaan gitu kan, maka itu pahalanya juga mungkin luar biasa ya, iya kan, ya disitulah fungsinya. Tapi kalau sebaliknya, saya kasihan kepada mereka ya, kasihan akan dipertanyakan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentang apa, tentang sebuah tanggung jawabnya ya, sebuah tanggung jawabnya ya, atas apa namanya kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya, bagaimana ya, pasti Allah akan mempertanyakan itu, dan itu ya resiko dia, karena dia yang tahu mana kanan dan mana kiri ya. Padahal ya mereka juga tahu di dalam Al-Quran ada yang disebut kanan dan ada yang disebut kiri ya. Jika memang para ustadz, para ulama ini berada di jalur ataupun di kolam yang katakanlah satu kolam dengan kekuasaan gitu ya, tidak jadi masalah. Yang penting tadi itu bisa membalancekan keadaan, bisa membalancekan situasi, bisa meredam kegaduhan polemik ya. Yang paling utama yaitu ya, ketika ada apa kebijakan-kebijakan yang inkonstitusional, maka para ulama yang berada di satu kolam gitu kan dengan mereka, dengan tanda kutip ya, bisa memberikan warning, bisa memberikan peringatan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekiranya sedikit di luar track gitu kan. Itulah fungsi ulama ya, untuk meluruskan, untuk memberikan peringatan, untuk memberikan warning ya. Karena apa? Karena presiden juga sama saja manusia, ada salah, ada khilafnya ya. Nah, ketika khilaf itu ya fungsi ulama ya untuk meluruskan, begitu ya. Bukan untuk apa menjadi orang yang buta ketika melihat kebijakan yang ya boleh dikatakan inkonstitusional gitu kan. Dari situlah fungsi ulama. Nah, oke berapa ya Gibran Raka Buming Raka, semoga kalian semua di dalam kubu koalisi Indonesia KIM ya, koalisi Indonesia Maju ini semoga maju ya. Jangan hanya maju bapak, maju adik, maju ipar, maju sepupu, ataupun maju apalagi maju mantu. Jangan sampai itu yang maju ya. Tentu yang maju ini adalah progresivitas pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia, baik akhlaknya, moralitasnya ya, pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya, terutama pembangunan manusia seutuhnya ya, menjadi negara yang bisa dihargai, negara yang bisa dihormati oleh negara-negara lain. Berapa? Semoga Indonesia. Yap, lagi-lagi para netizen nyinyirin Prabowo dan Gibran. Saya kira sangat tertohok betul Prabowo dan Gibran ini. Tetapi lagi-lagi apa yang menjadi nyinyiran para netizen ini sangat tepat, bahwa calon presiden dan wakil presiden ini sangat memprihatinkan, mulai dari prosesnya sebagai calon wakil presiden dan juga latar belakang Prabowo sebagai calon presiden sangat buruk dan miris. Semoga mereka berdua ini tidak terpilih menjadi presiden, karena bangsa dan negara ini akan hancur jika dipimpin oleh mereka. Maka dari itu, sahabat-sahabat, bahkan seluruh rakyat Indonesia, cerdaslah memilih pemimpin yang betul-betul berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada rakyat Indonesia, dan memang mempunyai tujuan untuk memajukan negara ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya kira hanya itu. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.